20 detik. Tapi mulai dia itu. Iya. Udah mulai dia itu. Lawan kan bisa. Udah. Lihat YouTube. Coba lihat di YouTube lo. Ya lihat YouTube nih. Coba nanti. Oh itu. Live ya sih ya. Iya live nanti kak saya. Live stream. Udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari channel YouTube Brenda Olivia akan mengklarifikasi masalah pernikahan teman kami yang lagi viral, guys. Jadi ini yang sebenarnya terjadi, tidak seperti yang orang lain katakan dan banyak yang berasumsi bahwa paman kami merebut istri orang dan juga merebut pacar orang. Terus memaksa, apalagi memaksa itu tidak benar, dan paman kami tidak tahu menahu bahwa dia istri orang, bahkan istri orang itu dia tidak tahu, apalagi pacar orang, jadi nggak tahu, ya kan Paman Dedi? Ya. Sekarang aku lagi sama Paman Dedi dan juga ini nenek aku, ibu dari paman aku, Paman Dedi, yang akan mengklarifikasi masalah ini, biar enggak jadi masalahnya kemana-mana dan kalian berasumsi yang tidak benar masalah ini. Jadi kalian ada yang menyalahkan dari pihak kami keluarga laki-laki, itu semua tidak benar. Jadi sekarang akan diklarifikasi langsung sama Paman Dedi. Apakah Paman Dedi tahu bahwa yang cewek itu punya suami atau punya pacar? Maka kalian cerita gimana nanti. Kalian bisa bertanya juga di kolom komentar apa yang mau kalian tanyakan, silahkan. Paman Dedi, apakah Paman Dedi tahu bahwa ini istri Paman Dedi ini adalah istri orang atau pacar orang? Oh, saya nggak tahu dia punya suami. Bahasa Sasak apa? Bahasa Sasak ya guys. Tahu ada kayak bahwa ya banyak nonton nggak ini? Udah ada nonton ya? 2 orang ya? Tunggu dah dulu, belum di-share soalnya. Oke guys, kita tunggu penontonnya banyak, baru kita klarifikasi biar nggak diulang-ulang ya. Kita tadi dulu, mantu. Sini Olip. Rekaman ini nanti. Sabar guys, tahan. Mana ini? Ini aku linknya. Link itu, yang live itu. Oh ini di sini. Bagikan di Facebook ini? Ya bagikan di Facebook. Semua Facebook bagikan. Biar orang tahu. Kamu cek Instagram ini sampai masuk TV ya, makanya kita sampai klarifikasi begini. Ini mau ini kok Facebook grup itu saya untuk bagus. Banyak yang nonton tuh jatin aku. Sasak masih jadi Sasak, Pak. mantu masih jadi. Oh, nah, terutama yang dengan daun Mau bersasak sih. Saya cak ini tunggu-tunggu. Banyak nonton aja. 5. Hah? 5 gede banget. Taruh lagi. Cuma terus ini ada yang berbeda. Jadi nonton. Belum. Udah jadi mah.
Udah besar. Empat. Halo Chan, ini lagi live nih. Oh iya dah, iya dah. Ini deh lagi nungguin orang mana baru foto. Wis serius Cak ya? Iya dah. Kita mulai dah ya, waktu soalnya ini kan sedikit dia. Iya, tapi 4 orang. Ini lah. Lalu nanti kan banyak dia. Ya, Paman Dedi 8 orang dah nih. Kita 8 orang. kita mulai ya guys. Jadi tadi kita nunggu teman-teman lain. Jangan lupa di share ya biar mereka tahu. Paman Dedi tentu ke dia seni nak dengan, atau ada ke seni nak dengan, seni nak ada ini atau pacar orang, atau ada ke tentu ke dengan rebutnya, tentu ke dia maksa ya nikah kan jeda. Yung soalnya aku kan di ketua ibu di seni na, di ketua ibu di semama, ketua ibu di semama, di kugen baik dia, no. Mungkin tahu ya mantannya kan, di para pacaran di kuno ya, di kubait dia, no. Sedangkan aku doang berdik yang cemantannya di kuah, tumben. Tahu deh dia doang pacaran. Sedangkan dia pokok berharap dia kan, singgung masih lelut dia doang gede. Tiba balikku, jadi dah nelpon doang. Dia doang kata tidak. Jadi terus dengan doa aku nelpon aku suruh orang kulit kan, biar ya mati-mati buat Karena dia doang. maksa buat dinikahin. Terus yang endang kenikahin si Ida. Yang endang deh. Ameli kan duit tanya aku kan, lagu au ane. Terus suruhnya terkadui pabalina kan nyandanya ane. Lamar ya. Keluarga terkadui kan. Guys, Jadi dari ketuanya baik ini. Jadi ketuanya si bapaknya setuke kamu berangan dia, setuke kamu milih dia, gih ana. Yang kota perariang ya, terus lu bercerita aja ya tepali si Honda mana. Tapi endang deh ya. Tapi enaknya secara keluarga kan. Endang bagus-bagus berarti kan, murah tendeng bagus-bagus. Kalau aku narik nanti Paman Dedinda kan dia dah mati midang anu balingku sini gak kepeng ke sini dengan Kan balena bengete baku. jana pria Jana pria guys. Jana pria Labuhan Lombok itu jauh guys. Bayangkan cewek nyari cowok ke Labuhan Lombok. Itu apa iya itu namanya dipaksa buat nikah. Apa iya kalau memang dia istri orang, apabila paman saya ini merebut istri orang, itu artinya istri orang datengin cowok ke sini buat bilang berarti dia kan dalam satu status istri orang. Kok dia ke sini? Kok dia ke sini mencari cowok? Kan begitu. Kami nara kebutuhannya neng nggak kepeng anu aku neng nemu nyetor Honda kate yang balik sadiku ya. Jadi paranda ini masih dedera dan dedera dia berde pacar, seandainya dia berde pacar, dia tahu kan ini pacar. Coba aku tahu ya berde pacar biar apa kate ang balingku. Jadi hubungan paman Dedi waktu kan jadi memang pacaran kan? Pacaran aku emang kan pertama aku berdiri di Julu Kawil Jayano kan. Yang aku ya bumelan tahu ada kan. Langsung tembak aku dulu nahu ana. Langsung upload tuh fotonya calon istri kan menoe kan. Dia di sini kan no. Dia ngasili, Dia di sini kan. Terus kelamar milih. Milih ya. Dia narak muni saya dengan dia narak. Nara muni kan keluarga kan. Coba nemuni sendiri dengan ini anakku. Ini mungkin payu. Tunggu ke kemudian bikin dengan anda. Ya, duit dedera. Ini duit kan. Terus ini yang nanggor bapaknya. Iya bang keluarganya curhatan bang dia. Kan tanggornya biasa. Kak, ulin, tetu-tetu ke mele, anakku le kamu, enggih, ya, tulungi dengan toaknya. Kan di kano, kamu milih kan mau, dikurani maksa kamu, bah kamu nyambupin dengan dia tuh jangan ketik lamar kamu isi dengan. Terus kan
dengan tuaknya terus milih selain pula gagak selain. Jadi guys, ya berita yang viral mengatakan ini ada mana ya? Aku bacain ya status orang-orang yang mengatakan paman aku rebut istri orang. Nih dari Yulia Satria Bimantara Facebooknya. Ceritanya ini si mempelai wanita udah menikah dengan tamu yang datang untuk menghadiri pernikahan mantan istrinya. Mantan istri, sementara paman saya nggak tahu kalau dia itu suami orang, bahkan pacar orang dia nggak tahu. Jadi jangan ngada-ngada kalian yang buat status. Konon katanya si pria kurang mampu, jadi dipisahkan orang tua perempuan lalu menikah dengan pria yang lebih mampu. Nah, tentu kayaknya apakah itu memang tentang sini gitu Pak? Nah, jadi ini berita ini nggak benar. Tentu tahu dah kayaknya seni dengan apa ini? Jelasin Aku tahu coba aku tahu sini dengan jadi tugin payuangnya. Nggak mungkin lah paman saya nikahin istri orang guys, pacar dengan dia dulu dia kawan, nggak mau dia pacar orang, apalagi istri orang. Jadi kalian yang buat status seperti ini nih, hati-hati kalian kalau buat status. Aku paling sini dengan saingan doang aku di kubirang saingan aku. Jadi saya nggak akan klarifikasi kalau kalian nggak buat status kayak gini, ngatain dia istri orang, itu sudah memperjelek nama keluarga saya. Sebenarnya saya nggak mau membuat ini konten, nggak mau buat di YouTube, nggak mau. Orang yang buat konten kemarin bahkan mau saya laporin di polisi, makanya konten di YouTube-nya itu langsung dihapus. Padahal dia itu keluarga dekat, itu seharusnya tidak seharusnya dia naruh video kayak gitu itu di YouTube sudah seharusnya. Sementara itu kan orang dekat, tapi kan ini karena ini sudah menyebar sampai masuk berita, masuk di sosmed semua, Instagram, Facebook semua, bahkan berita pun udah masuk. Jadi makanya saya klarifikasi langsung sama paman saya dan nenek saya. Karena ini menyangkut nama baik keluarga dan nama baik paman saya yang dikira ngerebut istri orang. Kalau ngerebut pacar orang mungkin guys wajar ya, itu persaingan namanya. Tapi ini ada yang ngomong di sini, sampai ada yang ngomong di sini di Facebook ini istri orang. Tadi orang yang buat status ini telepon saya berkali-kali saya nggak angkat. Karena apa? Saya kesel sama dia. Karena dia buat status langsung. Seandainya dia nggak angkat status saya mau tuntut dia. Bener? Ada kok di HP saya itu dia minta maaf sampai nangis-nangis sama saya. Makanya saya buat klarifikasi, saya mau hapus status saya tentang dia itu ketika saya sudah klarifikasi begini. Jadi kalian semua jangan sosok buat status deh kalau nggak tahu yang sebenarnya. Nggak mau juga kita klarifikasi kayak gini, ini masalah keluarga, masalah pribadi. Tapi karena ini mengatakan istri orang, ini menyangkut harga diri paman saya dan juga nenek saya, semua keluarga saya menyangkut harga diri kami. Jadi yang disalahkan di sini tuh kok keluarga laki-laki, sementara kita yang dirugikan satu lagi yang aku gawe beli guys, terus selaku ya Allah itu semua udah ya nggak usah disebut guys, kalian tahu sendiri lah itu kok begini ya, kok kita dikira ngerebut istri orang nih paman baca nih pipi mumu, saya tahu loh anak ini dari mana, saya tahu. Kasihan lihat komen banyak yang negatif, kebayang nggak sih kalian dipisahin paksa sama mertua? Gara-gara si suami nggak mampu terus dijodohin sama yang mampu. Nah begitu tuh kondisinya. Auto masih sayang karena dipaksa pisah. Auto nyesek dengan ceritanya. Dosa bapak ibu ditanggung sampai mati loh. Nauzubillah. Astagfirullah mbak, dosa kamu ditanggung sampai mati sama diri kamu sendiri, sama orang tua kamu yang buat status gini nih. Karena saya nggak tahu dia istri orang, nggak ada privasi dari keluarganya, nggak ada keluarganya bilang dia maksa dia, itu kemauan dia sendiri. Pacaran dia, paman saya pacaran sama dia nyari paman saya kesini dari Janepria kalau Lombok itu kalian tahu berapa jam itu? Ayo berapa jam jalannya kayak gimana Janepria itu? Masa dia mau dipaksa, sementara dia loh yang kesini nyari paman saya 2 kali sehari nidang untuk mama guys. Dia piaran dengan terpaksa merari, no berarti dia masih status istri orang dong. Dia kok dia nyari cowok lain, itu cewek apa namanya? Nggak bener itu, nggak bener. Apa namanya? Kalian bisa pikirkan, bayangkan sendiri, kok istri orang nyari cowok lain? Yang ngombe sama mak nih no, ampun peta mama lain. Itu namanya gadis nggak benar. Nah, makanya jangan kalian berasumsi sendiri. Coba kalian pikir sebelum buat status nih, sebelum buat status kalian mikir kalau sebelum buat status. Kalau dia masih status istri orang, kok dia cari cowok lain? Kesini ke prerenan ini ngapain cari cowok lain? Ke namanya dijelasin angka. Sekarang jelasin netizen nih. Aduh, emosi guys. Kalian nih buat status nggak bener nih. Status yang begini yang buat saya emosi. Sumpah.
Kalau bisa saya tuntut kalian yang bahasa begini nih, ngirain paman saya nikahin istri orang. Tapi kayak terpaksa nih si Ina nikahin dia karena dia sugi. Wah, Aku maksa ganti ya. dia. Wah, maksa ya, iya mele ketik. Ya nyuruh paman Dedi ngelamarnya dah kan, pacaran suai kan. Kan yang nyuruh paman Dedi, ketik di terus Senin, nah, terus kebetulan balina. Iya, betul, berarti kan. Iya nelpon kita, disuruh berbadak di bapaknya. Terus ya diterketuk di terus Senin lamarnya. Lagi nina dong, tanggal teh dulu di temile ngeros bareng bapaknya. Kata orang aku lolin nunggu, cuma terus bareng bapaknya. Terus lolin. Kak, tentu ke kamu mele lah anakku, atau ndek, tentu aku mele, kenapa kak ulin ini? Terus jari ngawin. Nah, terus kan suruhnya aku terus, kira tebet ya, di jelo minggu kan bapaknya. Terus mele ke kamu tapi di jelo minggu, gigi, nah, Gigi doang. Berarti sering nih katanya pakukan nih doang, berhenti. Paman Dedi jadi doang, berhenti. Jadi paman saya di laut. Paman saya ini kerja di laut di Bali guys, mancing. Kerja di Bali, tahulah kalian gimana Bali kan. Jadi dia ketemuin sama nenek saya, ibunya paman saya nih. Berarti itu papuku. Si Nina ngendeng kepeng, pira kali ngendeng kepeng ke daerah Honda? 5 kali. Nah, 5 kali guys dibayarin motor masih dalam status pacaran. Kok istri orang minta sama cowok lain? Apa namanya itu? Dia masih status istri orang, kan itu asumsi kalian loh. Kalau kita nggak tahu kalau dia itu udah janda kek. Kok udah jadi bebalu enggak? Aku tahu ya. Kok udah jadi darah kek? Kan Aku bebalu. tahu darah doang kan. Tahu udah jadi darah, jadi bebalu guys, darah guys. Tapi menontokan aku. Baru Kita kepala tidak berdiri semama. Anda kan nuntut semama Anda. Nah, kok dia nggak nuntut suaminya? Semama Anda menuntut gue ya berdiri semama. Karena mencodong. Karena mencurubin. Kan mencodong kan kapok Menang itu polisi. Nah, ya bener. Seandainya Seandainya dah tentu ya senina Anda. Karena ketik-ketik mesa-mesa Anda. ngendeng kepeng. Cowok ini kenapa? Oh, cowok Lebih ini. dino kan? Nah tentu ya berdiri senina kan yang masih berhak. Iya. Lebih terlebih dino. Kok dia nggak kesini nggak sama polisi kalau dia masih satu istrinya? Ayo. Keluarganya juga banyak yang kesini semua. Semua keluarganya kesini guys. Jadi nggak ada yang dipaksakan, hal yang dipaksa itu nggak ada. Jadi kalian buat kalian yang bilang dipaksa, di apa itu nggak bener guys, itu kemauannya sendiri. Yang ceweknya gitu. Paman saya ini nggak ngerebut istri orang, pacar orang, masa mah yang ngerebut senina dengan Ibajang, misalkan kah Ibajang tunai? Masa? Ya Allah. Jangan kalian nggak usah deh buat status kayak gitu lagi. Kalau bisa ya apa ya? Iya satu sosmed, makanya saya nggak ini ya. Nggak ladenin kalian satu-satu, mending kita klarifikasi begini biar kalian tahu dan biar jelas semuanya. Jadi mohon maaf ya, itu semua nggak benar, asumsi kalian itu semua nggak benar. Yang bilang paman saya nikahin istri orang, nikahin janda, dia nggak tahu kalau dia janda, apalagi istri orang, dia taunya cuman kalau dia itu gadis yang harus dipinang guys gitu. Kalau pacar orang sih masih mending ditikung, nggak apa-apa. Ini istri orang guys, kalian bilang istri orang, paman saya ngerebut istri orang kan jahat banget mulut kalian tuh, jari-jari kalian tuh jahat banget yang ngetik kayak gitu. Kalian nggak tahu ruginya di kita itu apa. Nah, sekarang semua keluarga di sini sebenarnya semua keluarga saya begini. Kalian mau nanya apa silahkan nanya, coba baca komen. Ada nggak yang komen? Nggak ada yang nanya, banyak komen sih. Banyak yang komen bilang semangat kan hilang. Ya semangat ya. Ini semangat juga buat paman saya. Sekarang jadi dia belum janda, belum dijadiin talak, memang janda kan? Dia memang kesehatan, belum diceraikan guys. Dia minta pulang terus, yang cewek minta pulang terus. Kok sekarang minta pulang? Kok nggak dari kemarin pas belum beli apa-apa, belum habis uang? Kita nggak permasalahin uang, tapi harga diri ini mau ditaruh di mana gitu? Tuh guys, ini menyangkut keluarga besar. Gimana kelanjutannya mungkin? Terus kelanjutannya sekarang tadi keluarganya datang ke sini, tapi kita meminta ya sebenarnya Paman Dedi udah apa ya, mungkin kalau dilanjutkan enggak lagi gitu kan, tapi kita mana baiknya nanti. Cuman yang perempuan kan pengennya pulang aja, tapi kok minta dinikahin, kok sekarang minta pulang setelah semua terjadi.
uang habis berapa. Kita memang nggak permasalahin uang, tapi harga diri ini mau ditaruh di mana guys? Harga diri keluarga besar, bukan cuma Paman Dedi tapi keluarga besar loh. Ini menyangkut pererenan ini, keluarga besar di pererenan ini, guys. Satu yang malu, semua malu karena kita satu kesatuan, semuanya keluarga, jadi nggak ada orang. Jadi semua malu guys, permasalahan ini. Kok sekarang minta dibalikin? Kalau mau dikembaliin, aku tulakan sebenarnya. Aku mau ditaruh di mana harga diri kita, balikin anak orang udah dinikahin. Dia itu masih tanggung jawab Paman Dedi sekarang, meskipun baru nikah kemarin, tapi paman saya ini sadar betul loh kalau dia itu masih tanggung jawabnya. Kalau dia mau pulang gampang, silahkan pulang, balikin uang, ya udah selesai. Tapi kita bukan seperti itu, kita masih menghargai apa yang harus ada. Jadi kalian juga harus menghargai kita, jangan baru berasumsi yang enggak mendengar dari satu pihak saja. Kasihan paman saya udah musibah begini, terus kalian tuduh-tuduh. Wah, enggak benar kalian guys, jari-jari kalian terlalu jahil guys ngomong kayak gitu. Jadi paman saya ini enggak tahu, bener-bener enggak tahu kalau dia tuh pacar orang, bahkan istri orang aja enggak tahu karena dia tuh sering kesini. Coba Budi, sering kesini dia tuh. Mungkin yang pernah pas datang keluarganya tuh. Si mana ini Yesus keluarganya kita sama keluarganya. Sekarang keluarganya muni senang dengan kan? Tahu ya, Minara. Kan dia si keluarganya. Melene ule doang. Kalau mun bisa mulai kerugianku, ya kusade kamu le yang ku ngono. Tahu kan mele ya. Iya, lalu ngono bersaksi yang ku ngono. Ya sih harus hitam di atas putih guys. Belum disentuh sama sekali ya, belum disentuh. Makanya minta kerugian, tahulah ruginya kita gimana. Ndek Malila atau Malik, aduh, janganlah dibuat seperti ini. Kok saya ngerasa cewek ini cuma ingin viral ya? Saya merasa kayak gitu loh. Tapi viral itu jangan kayak gini. Kalau mau viral masuk di channel saya, ayo kita collab, tidak apa-apa. Boleh bilang kasih Apa ditanya? Terus ngombe kelanjutannya setelah tahu viral ini Kak Nilam. Ya gimana ya, pertama pas saya tahu ada yang upload di YouTube tuh, saya langsung komen, saya bilang ini menyangkut yang upload di YouTube tuh keluarga loh. Sebenarnya kalau nggak upload di YouTube tuh nggak bakal viral ini, tapi udah terlanjur di upload di YouTube, saya komen sendiri. Kok diviralkan, ini siapa? Bilang oh ternyata keluarga dia, tapi saya nggak peduli dia keluarga apa enggak, saya ancam loh, dia kena pasal itu nanti. UIT itu ada loh. Terus saya bilang satu kali dalam 24 jam kalau nggak dihapus, ini bakal saya laporin, terima aja surat laporanmu, datang di rumahmu besok pagi, saya gituin. Belum jam 00.00 sudah dihapus guys. Tapi itu diupload lagi di Facebook, jadi viral deh kayak gitu. Jadi orang berasumsi lain-lain lagi, dikira paman saya nikahin istri orang, ngerebut istri orang. Loh sebenarnya saya nggak mau klarifikasi begini sebenarnya, tapi karena paman saya dikirain ngerebut istri orang. Kalau pacar orang masih mending, ini istri orang guys, istri belum diceraikan katanya no. Terus dibuatin status panjang-panjang begitu sampai nggak nyesek, sakit hati. Saya langsung screenshot statusnya tuh, sebab status lagi. Enak aja dia mau viralin paman saya, dia juga harus viral. Dia minta maaf sampai berdarah tuh saya nggak mau sebelum saya klarifikasi begini. Itu guys, jadi kalian jangan macam-macam deh sama sosmed itu. Mending kalian tulis yang bermanfaat, berfaedah. Nggak usah deh urusin rumah tangga orang, nggak usah. Boleh kalian share, tapi jangan berasumsi buat status kayak gitu. Iya, Ada yang nanya lagi? Bini, ini no Kak Ilang. Tuh